Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok yaitu tentang metode acceptance sampling yang kemarin sudah kami kerjakan. Dari anggota kelompok 6 sendiri yaitu beranggotakan satu, saya Alan Hoiruniam, NBI 141-20030. Kemudian ada Agung Chandra Salum, NBI 141-20052. Kemudian ada Jeffrey Pradana Kusuma, NBI 141-21008 dan Abiel Jireh, NBI 141-230059. Adapun tugas yang sudah kami kerjakan, kami tampilkan berupa PPT, yaitu tentang tentang metode acceptance sampling. Di sini pengertian metode acceptance sampling sendiri adalah salah satu teknik dalam pengendalian kualitas yang digunakan untuk menilai apakah suatu kelompok atau produk itu diproduksi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Acceptance sampling sendiri digunakan sebagai alternatif dari inspeksi 100%, pemeriksaan seluruh produk yang seringkali memerlukan biaya waktu yang lebih besar. Metode ini banyak diterapkan dalam industri manufaktur, terutama dalam proses produksi massal, di mana pemeriksaan seluruh produk secara satu persatu dianggap tidak efisien. Adapun prinsip dasar pada acceptance sampling sendiri, yaitu meliputi eh, penggunaan sampel acak untuk menilai kualitas satu batch atau lot produk tanpa harus memeriksa tiap unit produk dalam batch tersebut. Dalam acceptance sampling, sebuah sampel diambil secara acak dari total batch yang diproduksi dan diuji untuk memeriksa apakah kualitasnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk eh, prinsip dasar dibagi menjadi tiga, antara lain satu pengambilan sampel acak yang pada prinsipnya sampel yang diambil harus bersifat acak dan mewakili seluruh produk dalam batch tersebut. Kemudian yang kedua yaitu proses inspeksi sampel. Setelah sampel diambil, tahap berikutnya adalah inspeksi terhadap produk dalam sampel tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah produk tersebut sudah memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan yang biasanya dijabarkan dalam acceptance quality limit. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan penerimaan atau penolakan batch. Berdasarkan hasil dari inspeksi sampel, keputusan akan diambil mengenai status batch tersebut ada dua kemungkinan hasil keputusan, yaitu pertama adalah batch diterima, yaitu jika jumlah cacat yang ditemukan dalam sampel tidak melebihi batas yang telah ditentukan dalam AQL. Kemudian batch ditolak. Jika cacat dalam sampel melebihi batas yang telah ditentukan dalam AQL, maka seluruh batch dianggap tidak memenuhi standar kualitas dan ditolak. Kemudian ada pun istilah-istilah penting dalam acceptance sampling, yaitu pertama adalah lot atau kumpulan produk yang diperiksa, kemudian sampel atau sejumlah produk yang diambil dari lot, kemudian acceptance number C atau jumlah cacat maksimum yang diperbolehkan. Kemudian rejection number atau jumlah cacat minimum yang menyebabkan lot ditolak. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya ada pula juga terdapat jenis-jenis acceptance sampling. Di sini terbagi terdapat empat. Yang pertama yaitu ada single sampling plan. Sampling plan yaitu hanya satu sampel diambil dan diperiksa. Yang kedua ada double sampling plan. Dua sampai mungkin diambil keputusan dibuat setelah setiap sampel. Yang ketiga ada multi sampling plan yaitu lebih dari dua sampel dapat diambil. Yang keempat ada sequential sampling plan atau sampel diambil satu persatu. Jadi setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan tergantung pada kebutuhan spesifikasi dan tingkat risiko yang dapat diterima. Baik, selanjutnya
Ada pula kurva operasi karakteristik yaitu OC curve. Yang pertama yaitu penjelasan OC curve yaitu menggambarkan probabilitas penerimaan lot pada berbagai tingkat kualitas. Yang kedua yaitu ada faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran sampel dan acceptance number. Yang ketiga yaitu contoh OC curve untuk single sampling plan yaitu pada gambar sebelahnya kurang jelas. Jadi pada kesimpulannya OC curve sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas rencana sampling dengan OC curve. Kita dapat memahami bagaimana perubahan ukuran sampel dengan acceptance number mempengaruhi probabilitas penerimaan. Baik untuk selanjutnya, ada juga ini terdapat juga jenis yaitu prosedur acceptance sampling atau single sampling yang dimana dapat menentukan ukuran lot dengan lambang N. Jadi langkah pertama adalah menentukan ukuran lot terlebih dahulu yang akan diperiksa. Yang kedua yaitu tentukan ukuran sampel dengan lambang N, ukuran sampel yang akan diambil dari lot tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan acceptance number dengan lambang C, jumlah cacat maksimum yang diperoleh. Yang keempat juga ada ambil sampel secara acak dari lot. Baik, jadi lanjutkan, Mas. Keuntungan dan kerugian asisten sampling. Keuntungan biaya lebih rendah dari inspeksi 1%, mengurangi risiko kerusakan, dan dapat diterapkan pada pengujian efektif. Sedangkan kerugian, risiko menerima lot yang buruk, risiko menerima lot yang baik, dan tidak memberikan informasi lengkap. Meskipun menawarkan efisiensi biaya dan pengurangan kerusakan produk, penting untuk menyadari risiko yang terlibat, seperti potensi kesalahan dalam penerimaan atau penolakan lot. Next, penerapan acceptance sampling dengan software. Penggunaan software statistik bisa menggunakan aplikasi Minitab atau R membantu merancang acceptance sampling plan. Membuat OC curve, contoh membuat OC curve dengan software. Manfaat memudahkan analisis dan perencanaan. Software statistik mempermudah analisis data dan pembuatan OC curve. Manfaatnya termasuk visualisasi yang lebih baik dan perhitungan yang akurat. Next. Kesimpulan dan diskusi. Acceptance sampling adalah metode yang sangat berguna dalam pengendalian kualitas, terutama di industri yang memproduksi barang dalam jumlah besar. Meskipun tidak menjamin bahwa setiap produk dalam batch bebas dari cacat, metode ini memberikan cara yang efisiensi dan ekonomis untuk menjaga kualitas produk secara keseluruhan. Dengan penerapan acceptance sampling yang tepat, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya pemeriksaan sampai tetap mempertahankan standar kualitas yang dilakukan. Sekian presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata, kami ucapkan minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Mas,